Oke teman-teman, nah kembali lagi bersama saya Mantap Panda. Nah, di kesempatan kali ini, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat parsing data berupa ini menggunakan card. Nah ini kalau kelihatan di sini saya sudah membuat card ya. Bentar, saya langsung ini. Nah ini kelihatan kan? Nah ini adalah card. Nah kemudian teman-teman bisa membuat card seperti biasa ya. Jadi buat dulu cardnya. Nah di sini saya sudah membuat sebuah kelas. Nah ini cara singkatnya aja ya. Jadi di sini saya tidak terlalu panjang untuk mendefinisikan bagaimana cara membuatnya. Oke, di sini saya membuat import dulu material Dart-nya. Kemudian kita buat dua buah file Dart, yaitu yang pertama untuk menampung isi dari komponen yang akan ditampilkan di dalam kelas ini, cardnya ini. Nah di sini kan kelasnya saya namakan kendaraan umum seperti itu. Nah di sini untuk file yang pertama ini digunakan untuk menampung file yang akan ditampilkan di sini, item-itemnya, widgetnya. Misalkan di sini ada teks, kemudian teksnya di sini 2, kemudian di sini juga ada gambar. Nah, oke. Jadi untuk teksnya di sini kita buat seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Untuk membuat berbanjar seperti ini, jadi untuk ini baris pertama kita pisahkan dengan row. Jadi untuk ini kan bentuknya ke bawah, jadi di sini saya membuat kolom terlebih dahulu. Kenapa kolom? Kenapa kolom ya? Nah karena kan dia berbanjar ke bawah. Jadi kalau kolom tuh list, dia melakukan list ke bawah. Nah untuk melakukan list ke bawah di sini saya ganti menggunakan list view ini. Nah karena nanti jika file yang ada di sini, kendaraan umum di sini semakin banyak, maka dia bisa di scroll seperti itu. Nah saya contohkan ya, saya tambahkan salah satu, nah ini salah satu baris lagi. Di sini saya kopas aja. Oke, jadi ya saya nyalakan fitur-fiturnya. Nah maka kalau kita menggunakan list view, di sini kita bisa melakukan scrolling seperti itu. Dengan syarat list view ini hanya bisa digunakan pada widget kolom ya. Jadi kita buat kolom dulu terlebih dahulu, terus kemudian kita masukkan widget-widget yang ada di dalamnya sini untuk membuka widget. Nah ini sih karena bentuknya kan fleksibel, jadi di sini banyak. Oke. Kemudian di sini karena berbanjar ke samping, kita menggunakan row seperti itu, row barisnya. Oke, seperti itu. Nah jika udah, nah kalau misalkan saya jelasinnya kecepatan, bisa di screenshot atau di pause dulu videonya untuk menghentikan. Nah ini apa, scroll saya nggak jelas nih. Sip. Jika udah, kemudian kita buat lagi salah satu file yang digunakan untuk mengatur ini cardnya. Misalkan ada type paddingnya di sini, kemudian ada ini susunan teksnya, itu pengaturannya, listlahnya. Nah buat salah satu file yaitu pengaturan Dart. Nah seperti ini ya, dengan kelas yaitu card. Nah kelas card ini yang nantinya kita panggil. Jadi misalkan di kendaraan umum ini kan ada kelasnya nih, kita manggilnya kelas card nih. Nah kelas card ini didefinisikan pada kelas ini, pengaturan card. Jadi itu kan ada dua file. Nah ini dua file ini yang saya buat sebelumnya. Jika ini udah, kan kendaraan umum dulu buat kelasnya ini. Oke, jangan dulu buat cardnya yang ada di sini ya.
jangan buat dulu ini, biarin dah kosong dulu. Kemudian buat dulu file-file yang menampung pengaturan yang ada di dalamnya. Nah, pertama kita buat kelasnya dulu. Setelah buat kelasnya, kemudian kita buat card-nya di sini. Nah, untuk memanggil card yang kita mau itu kita bisa panggil card. Nah, seperti ini aja. Nah, ini otomatis kelas yang akan dibuat di card yang pertama di sini ketika kita mendefinisikan image-nya atau komponen-komponen widget yang ada di dalam sini didefinisikan di sini, maka kelas inilah yang akan memanggil. Jadi hasilnya akan sama seperti itu. Nah, karena di sini menggunakan parsing data dan karena data yang akan dimasukkan itu berupa data yang banyak atau widget yang banyak pastinya nanti. Jadi di sini saya definisikan ya pokoknya di sini dah. Nah, setelah itu di sini harus bikin konten ya. Oke, langsung di sini ya. Jadi di sini buat padding dulu untuk mengatur ini jarak antara harga yang ada di sini dengan teks. Kemudian kita definisikan kelasnya card, fungsinya misalnya ya, kemudian this gambar, kemudian this harga, this nama, sepertinya string ini. Nah, kalau jika misalkan widgetnya adalah sebuah gambar, kita definisikan menggunakan string variabelnya. Nah, kemudian kalau harga untuk string, kalau misalkan nama kendaraannya kita juga definisikan dengan string. Kalau misalkan ikon, misalkan final ikon. Nah, kalau misalkan ikon kita pakai ikon data ya. Nah, ikon. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini kita harus satu lagi. Yes. Ikon. Nah, ini. Ikon data ini merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk memanggil ikon. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gambar image gitu, kita pakai string. Nah, ini yang perlu diingat-ingat, soalnya tadi saya waktu membuat pertama kali itu bingung variabel apa yang digunakan ketika kita memanggil sebuah gambar. Saya cari-cari, kemudian saya coba-coba menggunakan string, ternyata mau. Nah, ini untuk edukasi aja sama teman-teman ya. Misalkan kita mau menambahkan image dalam card kita bisa menggunakan string. Ini untuk ikonnya kita hapus atau kita tambahin aja. Nah, sebagai contoh saya tambahin lagi. Ini kita kopas ikon nantinya terus terakhir mantap ya ikon ini ya. Oh iya, misalkan ikon kita pakai ikon ini ya. Nah, ikon ini kita pakai ikon nah ini ya. Nah, jika udah kayak gini kan ada warnanya ungu nih, berarti variabel ikonnya menggunakan fungsi lihat. Nah, ini ya, variabel ikon datanya berhasil dipanggil di sini gitu. Jadi nanti pengaturannya seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya nambahkan di cardnya ini, di card yang kotak sama dia konsep satu, berarti ini yang gambar bis itu saya tambahin aja di sini ikon. Nah, ini kan ada komennya ikon apa yang lain ya. Sekarang ini ya kita refresh refresh apa, interviewnya kita nyalain.
Nah, kan akan otomatis bertambah di bawah sini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk nambahinnya. Untuk parsing datanya, yang perlu diingat kita buat dulu kelas yang menampung ini apa namanya widget yang ada di dalamnya. Kemudian kita tambahin kelasnya satu lagi untuk menampung pengaturan. Jadi pengaturan ID-nya apapun itu di sini seperti itu. Nah, biar nggak sulit atau biar nggak bingung, nah kita buat dulu kelasnya di bawah sini, misalkan kan kelas nah, kelasnya pengaturan nah, ini misalkan dan dia langsung di sini ininya apa pengaturannya itu. Misalkan kalau di sini kan saya nambahin biar bisa bersusun gini, saya pakai kolom, saya pakai flip right di sini biar nanti bisa ditambahin atau nggak mau jadi dibutuhkan. Oke, seperti itu. Thanks.